apa? Rezekinya bersumber dari hal yang baik dan diperuntukkan untuk hal yang baik. Itu yang barokah. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Maksudnya apa? Ilmunya menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjalanannya barokah, umrohnya barokah. Maksudnya apa? Maksudnya perjalanannya penuh dengan kebaikan. Waktu kosong diisi dengan taklim. Ini yang disebut dengan umroh yang barokah. Insya Allah. Silakan duduk yang rapi. Mumpung belum jauh materinya, Pak Dayat. Sudah banyak boleh diambil kemudian. Pak Dayat aja. Kan sudah tahu ilmu yang kemarin. Sudah dikasih tahu. Ya. Pak Dayat, ambil kanan kiri, depan belakangnya. Kayak kemarin. 6 biji boleh 6 biji. Bagi hasil. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang seni berkomunikasi dengan Allah, yang isinya tentang bagaimana cara kita menyampaikan sebuah doa dan permohonan. Kemudian yang kedua kemarin sudah kita bahas tentang mengenal diri, tujuannya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kemarin diri yang dimaksud itu apa? Apa maksudnya? Diri yang dimaksud kemarin? Diri kita sendiri. Jiwa atau nafsu. Nafsu terbagi berapa kemarin? 3. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mutmainnah. Apa nafsu amarah? Nafsu yang mengajak kepada keburukan. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang mengajak, nafsu yang selalu merasa bersalah. Kemudian mutmainnah, nafsu apa? Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengenal diri atau mengenal jiwa yang 3 itu, kita bisa mendeteksi saat ini kita ada dalam kondisi apa. Apakah amarah, lawamah, atau mutmainnah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya ini pertanyaan Pak Ardian yang belum disampaikan, ya. Pada pertemuan pertama beliau ingin bertanya, cuma belum tersampaikan karena udah keburu selesai. Ternyata tema hari ini sesuai dengan pertanyaan beliau. Nah, ini sebenarnya Allah sedang mengijabah doa Pak Ardian, ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran daripada tema kita pada hari ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada hadis qudsi yang bunyinya ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, ya. Jadi garis besar yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana doa yang kita sampaikan kepada Allah itu cepat diijabah, tanpa penghalang, tak tertolak istilahnya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar doa kita itu mustajabah. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, hilangkan perisainya. Ya. Apa perisai yang dimaksud jamaah sekalian? Perisai itu apa sih, Pak Dayat? Tameng. Ya. Ternyata yang menghalangi doa kita itu ada tameng, ada penghalang. Di mana penghalang ini kita hilangkan, di mana perisai ini kita hilangkan, maka doa yang selama ini tersumbat, doa yang selama ini terhalang itu akan berdatangan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita punya proyek kok nggak gol-gol proyeknya. Mungkin ada di sini ada jamaah punya anak kok belum ketemu juga jodohnya, udah bertahun-tahun padahal umur sudah cukup kok belum ketemu jodohnya, seperti terhalang. Atau mungkin ada yang punya usaha kok seperti terhalang rezekinya dan lain sebagainya. Nah, penghalang yang saya maksud di sini adalah dosa. Jadi dosa adalah penghalang yang luar biasa. Dosa menghalangi doa, dosa menghalangi rezeki, dosa menghalangi kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita. Maka kalau dosa ini dihilangkan, semua yang kita inginkan, harapkan dan mohonkan kepada Allah itu akan berdatangan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senang yang namanya minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dibuka surah Nuh, ya. Surah Nuh juz 29. Surat berapa? Nuh. Surat ayat nomor berapa? 10.
Ya, silakan dibuka surah Nuh Surat nomor ayat berapa? 10. Nah, itu Surah ke 71. 71 ayat 2. Ayat berapa? 71. Ayat. Ayat 10. Ayat 10. Sudah? Boleh pada ayat dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 10 sampai 12. Yang keras, yang keras. Artinya jelas. Artinya jelas. Biar langsung ke inti. Mak ayat 10. Ayat 10 ya. Surah Nuh Yang ayat artinya 10. ya, langsung artinya ya. Langsung artinya. Maka aku katakan, mohonlah ampun kepada Rabb kalian dari kemusyrikan kalian, atau sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan, karena terlalu lama tidak ada hujan, atau kepada kalian dengan lebat, dengan deras, dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun ladang-ladang, dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Sudah dibaca artinya jamaah sekalian? Apa yang bisa diambil pelajaran dari ayat 10 ini? Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Rabbmu. Ya, karena waktu itu kaumnya masih senang berbuat syirik. Karena kalau sudah mohon ampun dan kalau sudah diampuni dosanya, kata Allah di dalam Quran surah 10, 11 dan seterusnya, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan. Karena pada waktu itu musim kemarau berkepanjangan jamaah sekalian. Nah, kemarin kita ngalamin ya, musim kemarau tuh lama banget ya. Pernah ngalamin? Ngalamin ya, panas luar biasa ya. Berapa bulan kemarin musim kemarau? Makanya kalau lagi diuji kemarau, airnya tidak mudah, maka gak ada lagi caranya selain kita memperbanyak mohon ampun, memperbanyak taubat. Saya Dia akan mengirimkan hujan. Pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan karena terlalu lama tidak ada hujan. Kemudian dan membanjakan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, ladang-ladang, dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan Allah? Tidak mengharapkan Allah mengangkat derajat kalian agar kalian beriman kepadanya. Jadi kalau kita ingin dimudahkan segala sesuatunya, maka dihilangkan dulu perisainya, ya. Misalkan doa tak kunjung diijabah, jangan-jangan ada yang menghalangi doa kita. Apa yang menghalangi tersebut? Tiada lain dan tiada bukan adalah dosa. Ternyata Bapak Ibu, antara dosa dan doa itu beda tipis ya katanya. Hurufnya doa, dosa. Bedanya di huruf apa? S. Ya. Ternyata kalau huruf S-nya dihilangkan, maka akan menjadi doa. Apa S yang dimaksud di situ? S bisa juga syirik, apa lagi? Suuzon, apa lagi? Serakah, apa lagi? Sum'ah, apa lagi? Pokoknya apapun S, sesuatu yang menghalangi doa, ya. Jadi doa kalau pengen mustajabah tanpa penghalang, kita harus rajin membersihkan diri dari dosa. Mudah-mudahan sholat kita di Masjid Nabawi ini menjadi penghapus dosa. Umroh kita kemarin di Mekah menjadi penghapus dosa. Insya Allah ini jamaah sekalian doanya mustajabah. Karena selama di sini kita rajin menghapus dosa. Makanya ibadah kita, amalan kita, apapun yang kita lakukan, niatkan untuk menghapus dosa. Ya, agar dosa-dosa yang telah lalu itu dihapus. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Banyak. Ada nggak yang nggak punya dosa? Betul, Pak. Setiap kita punya dosa, ya. Maka kita harus rajin ngebersihinnya dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal sholih, memperbanyak istighfar. Kan taubat itu syaratnya 3 jamaah sekalian. Yang pertama, berjanji tidak mengulanginya lagi. Ulang, taubat syaratnya yang pertama apa?
berjanji